Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat fi jiddan yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini teman-teman kita akan membahas tentang sejarah peperangan Nabi SAW dengan bangsa Yahudi. La'natullah alaihim. Bagi yang pernah membaca sejarah tentu dia akan tahu bahasanya Yahudi tidak pernah berperang kontak fisik langsung dengan pasukan Islam. Pertama itu pada perang Yahudi Bani Qainuqa, yang mana mereka telah melecehkan wanita muslimah, membunuh seorang sahabat Nabi dan melanggar perjanjian. Pasukan Islam bergerak langsung mengepung mereka. Namun ketika datangnya kaum muslimin tidak disambut dengan pedang-pedang yang terhunus. Mereka lebih memilih mengumpet seperti tikus dalam lubangnya. Sifat pengecut membuat mereka bersembunyi dalam benteng-benteng mereka. Setelah ketakutan mereka masuk merayapi hati-hati mereka dan menggerogoti pikiran mereka, akhirnya mereka mengangkat bendera putih alias menyerah dan terusir ke utara hingga kebanyakan mereka binasa di sana. Kejadian ini setelah terjadinya perang Badar. Kedua yaitu Yahudi Bani Nadir pada tahun 4 Hijriah. Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian dan melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi, bahkan hampir membunuh Nabi. Ketika kejahatan mereka tercium, kaum muslimin bergerak mengepung mereka. Namun seperti kebiasaannya mereka ngumpet di benteng mereka. Setelah logistik kebutuhan mereka telah menipis dan Allah tancapkan ketakutan yang dahsyat dalam hati mereka. Akhirnya mereka menyerah dalam keadaan hina dina, terusir ke negeri Khaybar. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka sendiri, lalu membawa pintu dan jendela rumah mereka, dan lain. Perang ini terjadi pada 4 Hijriah. Kemudian yang ketiga teman-teman itu Yahudi Bani Quraidah. Ketika kaum muslimin di Madinah terkepung oleh pasukan sekutu Al-Ahzab, 10.000 pasukan kafir dari kabilah-kabilah Arab mengepung kota Madinah. Begitu gentingnya keadaan ini sehingga para sahabat membuat khandak, yaitu parit untuk menghalau pasukan musuh dan untuk menahan gerak laju mereka juga teman-teman agar tidak bisa mudah langsung masuk ke Madinah. Namun tidak diduga-duga ternyata dari belakang Bani Quraidah berkhianat dan hendak memberi jalan bagi tentara Ahzab. Di saat kaum muslimin dilanda kecemasan atas pengepungan dan pengkhianatan tersebut, datanglah pertolongan Allah. Allah datangkan angin kencang yang memporak-porandakan tentara Ahzab. Kaum muslimin pun selamat dari petaka. Atas kejadian ini, malaikat Jibril langsung menegur Nabi agar tidak meletakkan senjata sampai menghabisi Bani Quraidah. Singkat ceritanya, setelah kaum muslimin mengepung mereka, akhirnya Yahudi Bani Quraidah seperti kecoak yang ngumpet di selokan, penakut, gocik, jubana dan bersembunyi di benteng-benteng mereka. Ketika tiada jalan lagi, akhirnya mereka menyerah dan kepala mereka dipenggal satu persatu oleh tentara Islam, kecuali yang belum baligh, wanita atau yang bersedia masuk Islam. Termasuk yang terbunuh adalah Huyai bin Akhtab, ayah dari istri Nabi Sofiyah radhiyallahu anha. Huyai sebenarnya dari Bani Nadir, tapi dieksekusi juga di sana karena dia provokator Bani Quraidah. Dan yang keempat adalah perang dengan Yahudi di Khaybar. Mereka ini sebenarnya Bani Nadir, Yahudi paling licik. Mereka inilah otak sebenarnya perang Ahzab, perang Khandak. Para tokoh mereka keliling ke suku-suku Arab untuk mensponsori perang Ahzab. Mereka ini juga yang memprovokasi Bani Quraidah untuk berkhianat. Luar biasa liciknya. Akhir kata teman-teman, mereka diserang kaum muslimin dan seperti biasa mereka menyerah tanpa ada peperangan kontak fisik. Jadi pesannya di sini teman-teman adalah Yahudi itulah jubana, penakut.
maka tak ada alasan kaum muslimin takut dengan mereka. Bahkan mereka takut dengan bocah-bocah kecil Palestina. Selama kita berpegang teguh dengan agama kita, pasti mereka akan ketakutan. Allah sudah mengingatkan dalam Quran, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Dan mereka pun menyangka benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka, menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Semoga Allah menolong kaum muslimin dimanapun berada, terkhususnya di Palestina. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.